Seperti yang terjadi dengan murid-murid Yesus, jadi kita harus mengharapkan pertumbuhan rohani kita memakan waktu, ada proses waktu. Iman itu adalah iman yang sabar, sering memahami hal-hal penting dengan berjalannya waktu. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-44 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Tunanetra di Betsaida. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Injil Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus dan murid-muridnya sampai ke kampung Betsaida, ada beberapa orang yang menuntun si buta kepada Yesus. Lalu mereka memohon dengan sangat kepada Yesus supaya dia menjamah si buta itu sehingga dia bisa melihat. Lalu Yesus memegang tangan si buta itu dan menuntun dia keluar dari kampung. Sesudah itu Yesus mengoleskan ludahnya pada kelopak mata orang itu lalu menaruh tangannya di atas matanya dan bertanya, "Apakah kamu sudah bisa melihat sesuatu sekarang?" Waktu dia melihat ke sekelilingnya, dia berkata, "Ya, saya bisa melihat orang-orang, tetapi kelihatan seperti pohon-pohon yang berjalan." Lalu Yesus meletakkan tangannya lagi pada kelopak mata orang itu, dan waktu si buta berusaha untuk melihat, dia sudah bisa melihat dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, tetapi Yesus melarang dia untuk melewati kampung itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, di antara banyak orang yang Yesus sembuhkan, termasuk seorang tunanetra, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Lukas 4 ayat 18. Ditawarkan sebagai bukti kepada Yohanes Pembaptis, Lukas 7 20 sampai 22. Penyembuhan seorang tunanetra dalam teks kita unik dalam dua hal. Yang pertama, itu hanya ditemukan di dalam Injil Markus, dan ini ada satu-satunya mukjizat yang terjadi dalam dua tahap. Kita perhatikan yang pertama adalah bagian narasi dari teks yang kita baca. Yesus tiba di Betsaida. Ini adalah Betsaida Julius, dekat tempat 5.000 orang diberi makan oleh Yesus, sebagaimana dicatat di dalam Markus 8 ayat 22, kemudian Lukas 9 ayat 10. Tempat ini berada di sisi timur laut Danau Galilea, dekat pintu masuk Yordania. Seorang tunanetra dibawa kepadanya oleh mereka yang memohon agar Yesus menyentuhnya, oleh teman-teman yang peduli, mirip dengan mereka yang membawa orang lumpuh yang diturunkan dari atap di hadapan Yesus. Yesus membawanya keluar kampung. Yesus memimpin orang buta ini dengan tangannya, mirip dengan apa yang dia lakukan dengan orang bisu tuli. Yesus menyembuhkan dia dengan cara dua tahap. Tahap yang pertama adalah Yesus meludahi matanya dan kemudian menyentuhnya, mirip dengan apa yang dia lakukan dengan orang bisu tuli di dalam Markus 7 ayat 33. Yang kedua, mungkin untuk menyampaikan maksudnya kepada orang buta itu, ludah tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Sering sekali orang banyak berpikir tentang air liur yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Lalu ada sentuhan atau jamahan, artinya sesuatu akan dilakukan untuk matamu dan saya akan melakukannya. Ketika ditanya apakah dia melihat sesuatu,
Dia mendongakkan kepala dan berkata, "Tampak manusia berjalan-jalan tetapi seperti pohon-pohon." Tahap yang kedua, di dalam Markus 8 ayat 25, Yesus meletakkan tangannya di matanya lagi dan membuatnya sekali lagi mendongak. Penglihatannya benar-benar pulih dan melihat semua orang dengan jelas. Yesus menyuruhnya pulang melalui jalan lain, ke rumahnya, bukan ke kota, tidak untuk memberitahu kepada siapapun, serupa dengan peringatan sebelumnya setelah penyembuhan yang Yesus lakukan di dalam Markus 1 ayat 44, Markus 5 ayat 43, Markus 7 ayat 36. Perhatian yang tidak semestinya akan menghalangi kemampuannya untuk melakukan perjalanan dan melakukan pekerjaannya, khususnya oleh orang Farisi, Saduki, dan Herodion. Beberapa observasi. Kita tidak tahu mengapa Yesus melakukan cara ini. Mengapa membawa orang buta itu keluar dari kota Betsaida? Apakah untuk menghindari publisitas? Apakah untuk membangun hubungan pribadi dengan orang tunanetra tersebut? Apakah karena Betsaida sudah pernah diadili? Mengapa orang itu tidak segera menerima penglihatan secara sempurna? Apakah karena kondisi rohani orang itu sendiri? Apakah itu menggambarkan lambatnya kemajuan iman para murid? Penjelasan apapun itu adalah sebuah spekulasi. Yesus tidak selalu melakukan hal-hal yang sama. Yesus menyembuhkan setidaknya 8 orang buta menggunakan berbagai pendekatan dan cara. 2 orang disembuhkan hanya dengan 1 sentuhan di mata. Seorang yang buta dan bisu disembuhkan begitu saja. 2 orang buta lagi disembuhkan dengan 1 sentuhan di mata. Dalam teks kita, orang buta disembuhkan dengan sentuhan dan ludah dalam 2 tahap. Bartimeus yang buta disembuhkan hanya dengan kata yang sederhana. Orang buta disembuhkan dengan urapan di mata, dengan tanah liat dan ludah, dilanjutkan dengan mencuci di kolam Siloam. Demikian pula doa tidak selalu dijawab dengan cara yang sama. Tuhan mungkin berkata ya, dan jawabannya adalah doanya segera terkabul. Tuhan mungkin berkata iya, tetapi jawabannya adalah tunggu sebentar, tidak akan segera terjadi. Tuhan mungkin berkata iya, tetapi tidak seperti yang Anda harapkan jawaban dari doa itu. Iman puas menerima pekerjaan Tuhan apapun bentuknya dan jawabannya. Bagaimanapun Dia menganggapnya itu layak untuk kita semuanya. Pertumbuhan rohani terjadi dalam tahapan, mirip dengan bagaimana mukjizat khusus ini terjadi, seperti yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Jadi kita harus mengharapkan pertumbuhan rohani kita memakan waktu, ada proses waktu. Iman itu adalah iman yang sabar, sering memahami hal-hal penting dengan berjalannya waktu. Kesimpulan, banyak tafsiran telah mencatat kemiripan dengan tunanetra di Betsaida. Kita secara rohani dibutakan oleh dosa dan membutuhkan kesembuhan. Kita membutuhkan perhatian khusus dari Yesus untuk disembuhkan. Ketika Yesus menyembuhkan kita dari kebutaan rohani, mungkin diperlukan beberapa saat untuk melihat dengan jelas. Apakah Anda masih dalam dosa, dibutakan oleh dosa, dan terasing dari kehidupan Tuhan? Kemudian Anda membutuhkan Yesus untuk diperbarui dalam kebenaran dan kekudusan. Mulailah dengan datang kepada Yesus melalui kepatuhan kepada Injilnya dan lanjutkan dengan berjalan bersamanya, melihat lebih jelas hari demi hari. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kalau Tuhan bisa menyembuhkan mata secara kasat ataupun mata secara jasmani. Tuhan juga bisa melakukan kesembuhan secara rohani. Bila mata rohani kita belum bisa melihat dengan jelas, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar menjamah mata rohani kita, agar kita semakin hari boleh melihat segala perkara dengan mata iman, dengan mata yang jelas tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.